Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Akrab Nahwu. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan menyampaikan tentang tanda-tanda isim. Kita bisa mengetahui bahwa suatu lafaz itu termasuk isim atau bukan isim dengan melihat tanda-tandanya. Sehingga dengan mengetahui tanda-tanda isim ini, kita akan tahu sebuah kata itu isim atau bukan isim. Berikut 4 tanda yang dimiliki oleh isim. Ya, di sini kita sampaikan 4 tanda, yang mana dengan 4 tanda ini kita akan bisa mengetahui sebuah kata termasuk isim atau bukan isim. Yang pertama, berakhiran tanwin. Sehingga kita simpulkan setiap kata yang pakai tanwin, yang dimaksud tanwin di sini, semua tanwin baik dhammah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, pasti kata tersebut isim. Ya, karena tanwin merupakan tanda bagi isim. Misal ada kalimat al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Maka lafadz kabirun adalah isim. Kenapa? Karena dia berakhiran dengan tanwin. Sehingga ketika kita membaca ayat, misal ayat-ayat Al-Quran, di sana ada kata yang pakai tanwin, maka bisa kita katakan bahwasanya kata tersebut adalah isim. Ya, meskipun kita belum tahu artinya misalnya. Wa khalaqnakum azwaja. Tulisannya azwajan gitu kan. Nah, maka azwajan isim karena apa? Karena tanwin. Ya. Misal ada lafaz seperti ini, Muhammadun. Kalau kita ditanya kenapa dia isim, apa tanda yang ada padanya? Jawabannya karena tanwin. Ya, jadi bukan jawabannya karena nama orang. Betul nama orang itu isim, tapi itu bukan tandanya. Tanda yang terlihat itu tanwinnya. Ya. Karena nanti ada nama orang yang tanpa tanwin gitu kan. Ya, jadi Muhammadun kenapa isim? Karena tanwin gitu. Nah, itu yang pertama ya, gampang ya. Setiap yang berakhiran dengan tanwin pasti isim. Kemudian yang kedua, setiap kata yang berawalan dengan alif lam atau al, yang berawalan dengan al pasti isim. Contoh, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Ya, dengan contoh kalimat yang sama ya dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi kan diambil kabirunnya, kalau yang ini diambil al-baitunya. Maka lafadz al-baitu adalah isim karena berawalan dengan al. Ya, karena berawalan dengan al. Dan ini sangat banyak ya kita jumpai kata-kata yang berawalan dengan al. Alhamdu, misal gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Al-alamin itu pakai al. Ya. Dzalikal kitabu, gitu kan? Al-kitabu itu pakai al. Ya, sehingga setiap yang berawal dengan al pasti isim. Ya. Kemudian yang ketiga, didahului oleh huruf jar atau huruf khafad. Ada yang menyebut dengan istilah huruf jar, ada yang menyebut dengan istilah huruf khafad. Huruf jar ya sama dengan huruf khafad. Contoh, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Kalau kita ditanya al-qalamu isim atau bukan, maka jawabannya isim. Kita sudah tahu tandanya. Apa tandanya? Berawalan al itu di depannya. Al-qalamu itu kan. Al-qalamu, al itu. Di depan itu tanda isimnya. Kemudian al-maktabi. Ini juga isim. Diterangkan di sini, maka lafadz al-maktabi adalah isim karena dia didahului oleh huruf jar berupa lafadz ala. Ini ala termasuk salah satu dari huruf khafad. Sehingga setiap kata yang didahului oleh ala pasti dia isim. Pasti. Ya, karena tidak mungkin selain isim didahului oleh ala. Di samping itu dia juga berawalan al. Ya, karena berawalan al sehingga ada tanda karena didahului oleh ala dan sekaligus berawalan al. Kadang dalam satu kata cuma ada satu tanda, kadang lebih dari satu tanda. Al-qalamu itu satu tanda. Dan setiap kata yang berawalan dengan al itu pasti tanpa tanwin, itu pasti ya. Sehingga nanti kita mulai bisa membaca tulisan-tulisan yang tanpa harokat. Kalau ada alnya jangan pakai tanwin. Kalau tidak ada alnya maka pakai tanwin ya. Contoh yang tadi nih, al-baitu. Karena al maka tanpa tanwin. Al-baitu tidak boleh, al-baitun tidak boleh. Sebaliknya kalau tanpa al harus tanwin. Kabirun. Ini tanwin, tidak boleh kabiru. Ya kecuali nanti sebagian dari isim-isim yang masuk kepada kriteria dia tidak menerima tanwin. Tapi itu masih lama ya pembahasan itu. Di sini kita fokus yang pemahaman atau fokus yang bersifat dasar, yang bersifat umum ya. Kalau isim berawalan al, pasti dia tanpa tanwin. Kalau tanpa al, maka dia menggunakan tanwin. Seperti itu. Kembali ke sini al-maktabi, kenapa isim? Pertama, didahului oleh ala, yang kedua berawalan al. Perhatian, huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya dibaca jar atau kasroh. Jadi kalau ada huruf jar, kata setelahnya menjadi majrur atau jar atau kasroh. Contoh alal maktabi, tidak boleh alal maktabu, tidak boleh alal maktaba. Pasti menjadi alal maktabi. Kita lampirkan di sini beberapa contoh huruf jar lainnya. Ya, huruf jar itu banyak, tapi kita lampirkan beberapa saja ya untuk gambaran. Ya, kalau jumlah semuanya ya sampai 20 ya huruf jar. Ya, tapi sekali lagi di pelajaran dasar ini ya kita sekedar mengenalkan sebagian dari huruf jar, mengenalkan tentang huruf jar dan sebagiannya, contoh-contohnya. Ya, sehingga belum kita sampaikan semuanya. Yang pertama, min. Seringnya diterjemahkan dari. Contoh, roja'tu minal masjidi. Saya pulang dari masjid.
Nah, kita bisa lihat al-masjidi. Kenapa dibaca kasroh? Jawabannya karena didahului oleh min dan al. Maka lafaz al-masjidi adalah isim dan berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar berupa min. Min itu sebenarnya sukun. Ketika setelahnya kata yang berawalan al, maka sukunnya berubah jadi fathah. Jadi mina gitu ya. Minal masjidi. Karena kalau tidak dikasih harokat ya nggak bisa bunyi. Gimana bunyinya coba? Min pakai sukun, al masjid pakai sukun, dibaca dengan sambung gimana bunyinya? Minal gitu ya. Ya nggak bisa, nggak boleh. Ya dikasih bantuan harokat, fathah. Jadinya mina gitu. Minal masjidi. Ya. Kemudian yang kedua, contoh huruf jar lainnya ada ila. Ila ya, bukan illa tapi ila gitu. Yang sering diterjemahkan ke. Contoh ya. Zahabtu ilal ma'hadi. Saya pergi ke pondok pesantren. Maka lafat al-ma'hadi ini ya adalah isim dan dia berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar berupa ila gitu. Kemudian contoh huruf jar lainnya ada an. Ada an yang sering diterjemahkan dari. Dan untuk awal-awal kita tidak perlu menanyakan apa sih bedanya min yang artinya dari dan an yang artinya dari. Ya, kita tidak perlu menanyakan yang seperti itu karena itu nanti masuk di pembahasan yang level lebih tinggi lagi ya. Sekarang ini tugas kita mengenal terlebih dahulu gitu ya. Ya, kalau ada min setelahnya jadi kasroh gitu ya. Kalau ada an juga setelahnya jadi kasroh. Ya. Dan di sini dicontohkan an yang maknanya tentang ya. Nah, ini ada an yang maknanya dari, misalnya an anasin itu ya, misal ada an anasin dari Anas ya, misalnya dalam hadis an Anasin radhiyallahu an itu kan, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya itu. An Anasin an Muhammadin, ini yang semacam ini artinya dari. Ya, adapun an yang dicontohkan di sini seringnya diterjemahkan tentang. Ya, akhbirni anil islami. Ya, akhbirni anil islami. Beritahukan kepadaku anil islami, tentang Islam. An ketika kata setelahnya berawalan al, maka harokat nunnya di kasroh. Kalau min kan tadi nunnya di fathah ya. Kalau an di kasroh. Anil islami, bukan anal islami, bukan. Tapi anil islami. Ya, ini an yang diterjemahkan tentang. Ya, adapun an yang diterjemahkan atau terjemahannya dari, misalnya an anasin itu. Dari sahabat Anas. An Muhammadin, dari Muhammad, dan sebagainya. Yang intinya apa? Kalau ada kata didahului oleh an pasti isim. Ya. Sehingga disimpulkan di sini, maka lafaz al-islami adalah isim dan berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar berupa an. Kemudian contoh huruf jar yang lainnya adalah fi, yang sering diterjemahkan di atau di dalam. Contoh, al-qalamu fid durji. Pulpen itu di dalam laci. Maka lafaz ad-durji, Fon ini salah harokat ya ternyata. Ad-durji ya, bukan ad-darji ini. Ya, jadi tulisannya gini. Al-qalamu
Nah, di sini dhammah ini ya. Ya. Kita kalau disuruh baca ini sudah bisa ini. Meskipun tanpa harokat. Al-qalamu. Nah ini kenapa tanpa tanwin? Karena berawalan al kan gitu. Fit durji. Kenapa ad-durjinya dibaca kasroh? Karena didahului oleh fi gitu. Ya. Pena itu atau pulpen itu di dalam laci. Ya silakan ya diralat masing-masing. Bukan fit darji tapi fit durji. Ya, maka lafat ad-durji ya, bukan ad-darji. Ad-durji adalah isim. Ya, lafat ad-durji adalah isim dan dia berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar berupa fi. Al-qalamu fil jaibi misal. Pulpen itu di dalam saku atau di saku. At-talibu fil fasli misal. Siswa itu di kelas dan sebagainya. Yaitulah tanda yang ketiga. Yaitu apa? Didahului oleh huruf jar. Kalau ada huruf jar, kata yang setelahnya menjadi apa? Menjadi jar atau kasrah. Ya. Dan masih banyak huruf-huruf jar yang lainnya. Nanti akan ada tambahan lagi ya insya Allah ketika kita membahas tentang isim yang dijer atau isim yang dibaca dengan kasrah. Ya, di belakang nanti insya Allah. Kemudian tanda yang keempat atau yang terakhir yang kita lampirkan di buku ini yaitu menunjukkan makna benda. Ya, menunjukkan makna benda. Atau kata yang mana kata yang lain itu disandarkan kepada dia. Ya, contoh, ana muslimun. Saya seorang muslim. Kalau kita ditanya muslimun, kenapa dia isim? Oh, ini Afan salah lagi nih. Ya ini diralat ya. Kalau muslimun kenapa dia isim? Karena bertanwin. Ya, karena bertanwin. Yang bawah diralat tulisannya maka lafat ana ini diganti ya. Maka lafat ana adalah isim karena menunjukkan makna benda. Ya, lafat ana bukan lafat muslimun. Maka lafat ana adalah isim karena menunjukkan makna benda. Coba kita lihat. Lafat ana yang artinya ini saya. Tanda isim pertama tanwin, tidak ada tanwinnya. Berawalan al, tidak berawalan al. Didahului oleh huruf jar juga tidak. Kemudian kenapa dia isim? Karena menunjukkan makna benda atau karena lafat muslim dia disandarkan kepada dia. Lafat muslim itu disandarkan kepada lafat ana. Saya muslim. Muslimnya itu adalah disandarkan kepada lafat ana atau saya. Ya diralat ya, Afan. Ada salah ketik. Lafat ana adalah isim karena menunjukkan makna benda. Diganti sendiri-sendiri bagi yang sudah punya buku, diganti. Maka lafat ana bukan lafat muslim. Kalau lafat muslimun, isim karena jelas ini tandanya ada tanwinnya ya. Ada tanwinnya. Gitu. Ya lafat ini, ana seperti ini. Dia isim, lafat ana maksudnya. Lafat ana adalah isim karena menunjukkan makna benda atau karena lafat lainnya yaitu dalam hal ini lafat muslimunnya dia bersandarnya kepada lafat ana. Ya, jadi ini tanda yang keempat sehingga misal ini kita ditanya.
Kenapa lafadz Aisyatu adalah isim? Misal Aisyatu tholibatun. Kalau tholibatun jelas dia isim karena tanwin ya. Tapi Aisyatu, coba kenapa dia isim? Tanwin ya enggak, berawalan al ya enggak. Kemudian apa lagi? Didahului huruf jar juga enggak. Maka jawabannya poin yang keempat gitu. Karena menunjukkan makna benda gitu. Ya, jadi nanti dalam mengerjakan latihan itu tinggal diambil salah satu dari empat itu. Kalau ada tanwinnya sebutkan karena dia bertanwin atau berakhiran tanwin. Kalau ada alnya sebutkan karena dia berawalan al. Kalau didahului huruf jar sebutkan karena dia didahului oleh huruf jar. Tapi kalau tiga itu semua nggak ada maka sebutkan poin yang keempat ini. Karena menunjukkan makna benda. Gitu aja ya. Contoh tadi Aisyah tuh. Jawabannya bukan karena nama orang. Enggak. Nama orang kan nggak masuk sebagai tanda isim. Nggak masuk. Ya. Sebagaimana tadi Muhammadun. Jawabannya karena tanwin. Itu tanda isimnya itu tanwinnya. Sebaliknya yang tadi Aisyah tuh. Kenapa dia isim? Jawabannya poin yang keempat. Karena menunjukkan makna benda. Itulah tanda-tanda isim ya. Semoga kita diberi kemudahan di dalam memahaminya. Kemudian di sini kita berikan latihan. Latihannya adalah bacalah kalimat berikut ini, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian tentukan mana yang termasuk isim dan sebutkan alasannya. Gitu. Contoh kita kasih contoh. Al-khubzu ladhidun. Ya kita kasih contoh nomor satu saja ya. Ya. Ini kan bacaannya al-khubzu ladhidun. Ya, jadi masing-masing kita mencoba untuk membacanya gitu. Lafadkan al-khubzu ladhidun. Ya berarti bacalah kalimat berikut ini sudah ditunaikan. Kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-khubzu roti. Ladhidun lezat atau enak. Roti itu enak. Itu terjemahannya. Kemudian tentukan mana yang termasuk isim. Ternyata isim dua-duanya. Maka sebutkan alasannya. Al-khubzu isim karena berawalan al. Ladhidun isim karena berakhiran tanwin. Gitu. Itu cara mengerjakan nomor satu. Dan yang belum tahu artinya bisa lihat di lampiran kosakata ya. Yang ada di buku ini. Di belakang itu artinya bukan paling belakang dari buku ya. Ya, di halaman kesekiannya di situ ada lampiran kosakata. Di sana bisa dilihat. Kemudian nomor 2 al-hawa'u baridun. Artinya apa? Mana yang isim? Kalau isim tandanya apa gitu ya. Kemudian nomor 3 istaraitu sauba. Gitu. Nah, sudah ada di lampiran kosakata, tinggal diterjemahkan ya. Terjemahkan yang isim yang mana, kemudian alasannya apa. Az-zahratu jamilatun, itu yang keempat. Kelima, akala yunusus samaka. Yang keenam, al-lahmu ala sahni. Yang ketujuh, yasirun amilun. Kedelapan, huwa. Hafan ini bukan hawa tapi huwa. Huwa ya, huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Bukan hawa tapi huwa. Ya, jadi tulisannya huruf h-nya di dhammah ya. Huwa gini ya, huwa fil hammami. Ya, silakan diralat ya, diralat sendiri. Bukan ha tapi hu. Huwa fil hammami. Kemudian hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Yang ke-10 ruqayyatu. Nah, ini salah lagi ini ya. Harusnya ruqayyatu tanpa tanwin ya. Ruqayyatu fil ghurfati.
silahkan dihilangkan tanwinnya. Ya, tulisannya ya ruqayyatu. Nah, seperti ini. Ruqayyatu diralat ya dengan dihilangkan tanwinnya. Bukan ruqayyatun tapi ruqayyatu karena nama orang perempuan. Ya, nama orang perempuan lebih dari 3 huruf pasti, ini pasti ya, tanpa tanwin. Gampang ya. Nama orang perempuan yang lebih dari 3 huruf pasti tanpa tanwin. Adapun nama laki-laki, maka di sana ada yang pakai tanwin, ada yang tidak pakai tanwin. Kita belum membahasnya sehingga tinggal ngikut apa yang ada di buku terlebih dahulu karena kita belum masuk ke pembahasannya. Ketika pakai tanwin, ikut pakai tanwin. Muhammadun misal, Yasirun misal. Tapi ketika tanpa tanwin, ya ikut tanpa tanwin. Sulaimanu, Salmanu, Ibrahimu gitu ya. Nah, untuk nama laki-laki kita belum membahasnya secara detail, maka tinggal ngikut saja apa yang ada di buku. Ya nanti di saat atau di masa pembahasannya, barulah nanti di sana kita berinci insya Allah. Ya. Ya kembali ke sini, yang betul apa? Ruqayyatu. Ya bukan tun ya, diralat sendiri. Ya, yang ke-11 as-sa'atu 'alal jidari. 12 Zainabu tarji'u minas suqi. Kemudian 13 Ammarun tajirun. 14 Safiyatu mudarrisatun. Kemudian 15 Salamtu ala Muhammadin. Ya. 16 Jalasal waladu alal kursiyi. 17 Abbasun alimun. 18 Al-mudiru fil maktabati. Kemudian 19 Sami'tul khobara an anasin. Nah, ini kan an anasin. 20 Ahmadu fil fasli. Ya, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan tanda-tanda isim ya karena yang berikutnya kita sudah masuk ke gambaran tentang fiil. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini atas kesalahan, kekurangan yang ada. Ya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi yang sudah kita beri catatan untuk diralat, ya silahkan diralat di buku masing-masing. Ya, dan materi ini atau penyampaian materi ini sebagai bentuk ralatnya gitu ya, sebagai bentuk ralatnya. Dan juga sebagai koreksi ya, sebagai revisi ya, semoga nanti di cetakan-cetakan yang berikutnya. Ya, demikian yang bisa disampaikan sekali lagi atas kesalahan kekurangan. Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.